Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Waalaikumsalam mulai warahmatullahi untuk wabarakatuh. perkuliahan tentang eh, farmakoepidemiologi. Ya, khususnya nanti kita akan banyak membahas tentang observasional yang analitik. Ya. Nah, sebelum ke situ kita mungkin perlu mengingat ya tentang proses pengembangan obat, di mana obat itu berawal ya, yang awalnya itu dimulai dari awalnya itu senyawanya itu bisa puluhan, bisa belasan ribu senyawa ya. Dari proses penemuan senyawa itu bahkan sekarang itu pakai komputasi juga bisa digunakan untuk mendesain ya senyawa kimia. Kemudian dari situ bisa lebih banyak dan lebih cepat ya untuk menghasilkan senyawa yang berpotensi menjadi obat. Nah, dari sekian banyak ini mungkin yang sampai ke tahap yang preklinik ya, sifatnya yang diujikan pada hewan uji yang apa namanya yang dipersiapkan untuk ke manusia pada uji klinik itu mungkin nggak banyak, ya kan? Nah, bahkan kalau kita melihat dari belasan ribu tadi, kalau yang masuk ke uji klinik itu mungkin nggak nyampe 10, sedikit sekali. Karena memang untuk menjadi suatu obat persyaratannya ketat ya. Bahkan dari situ ketika mengalami uji klinik fase 1, 2, dan 3, kita sudah banyak mendiskusikan hal ini ya. Eh, Mungkin hanya satu yang di-approve begitu. Kalau Anda lihat di sini ada IND submitted dan NDA submitted gitu ya. Jadi di sini pun untuk ke uji klinik pada manusia itu juga harus ada izinnya. Nanti kalau sudah terbukti lebih efektif dan aman daripada obat yang ada, dia dapat NIE kalau di Indonesia nomor izin edar ya. Nah, di sini meskipun sudah dapat izin edar, company pharmaceutical company atau industri farmasi itu tidak boleh berhenti untuk melakukan uji klinik ya, di mana di situ ada post marketing surveillance atau uji klinik fase 4. Yang mana di sini eh, industri farmasi itu mengevaluasi bagaimana sih penggunaan obat di real world setting. Kenapa? Karena ya memang kalau di uji klinik itu kan science apa ya penelitian ya, setting-setting penelitian gitu, karena semuanya terukur, semuanya dibatasi, semuanya terkontrol seperti itu. Nah, ketika dijual itu beda lagi, semuanya bisa pakai asal sesuai indikasi seperti itu. Nah, kenapa kok seperti ini? Ya, karena memang di uji klinik itu nggak cukup ya. Kenapa kok farmakoepidemiologi yang merupakan backbone dari uji klinik fase 4 ya, atau secara legalnya disebut post marketing surveillance gitu ya, untuk eh, apa namanya? Untuk proses setelah registrasinya. Kenapa itu penting? Karena uji klinik itu punya kelemahan di sini. Yang pertama, small small size of sample, ya. Sampelnya tuh bagaimanapun pasti akan lebih kecil daripada ketika obat itu sudah diedarkan begitu, ya. Sehingga apa yang terjadi di dunia nyata itu belum sepenuhnya tercapture dalam uji klinik. Kemudian short follow up period. Ya, uji klinik paling berapa lama sih? Selama-lamanya mungkin 5-10 tahun. Itu pun juga sudah mengurangi masa paten kan. Jadi semakin lama penelitian itu dilakukan, semakin tanda kutip rugi industri farmasi yang sudah menemukan obat itu tadi. Makanya mesti follow up-nya pendek gitu. Sehingga kadang efek-efek jangka panjang itu tidak tercapture, tidak teridentifikasi ketika uji klinik. Ya, uji klinik fase 1, 2, 3 itu. Nah, kemudian populasinya terlalu ideal. Maksudnya terlalu ideal ya itu tadi, terlalu terkontrol. Ya, jadi harus pada dewasa yang eh, mempunyai indikasi tertentu, tidak boleh ada komorbid, kadang seperti itu ya. Tidak boleh pada ibu hamil,
menyusui karena memang tidak etis, tidak boleh terhadap orang tua, anak-anak karena memang tidak etis ya. Nah, karena terlalu ideal itu berbeda gitu. Nanti penggunaannya di masyarakat ketika dia sudah mendapatkan izin edar. Ketika sudah dapat izin edar, siapapun boleh pakai. Makanya kemarin kita pernah mendiskusikan kasus thalidomid itu terjadi bukan karena apa kesalahan murni gitu yang disengaja, enggak. Karena apa? Di uji kliniknya sudah terbukti dan memang tidak diteliti saat itu kan begitu. Jadi ketika ibu hamil mengkonsumsi terjadi efek samping yang mengerikan, yaitu jadi tragedi kan seperti itu. Ya, jadi kesimpulannya adalah karena uji klinis fase 1, 2, 3 itu nggak cukup, makanya perlu uji klinis fase 4. Pakainya farmakoepidemiologi. Ya, makanya ketika uji klinik selesai, is the accepted for marketed medicine safe and effective? Apakah obat yang sudah diperbolehkan untuk dipasarkan itu aman dan efektif pada setting dunia nyata? Yang mana itu belum tentu kan gitu. Nah, oleh karena itu kita perlu mempelajari farmakoepidemiologi. Nah, kita lihat ya metode desain penelitian dalam farmakoepidemiologi. Ya, pertama kita bahas ya. Yang pertama itu di farmakoepidemiologi kita ingat tadi perjalanan proses pengembangan obat kita bisa bagi menjadi dua. Ya, waktu uji klinik 1, 2, 3 dan 4. 1, 2, 3 itu termasuk yang eksperimental. Sedangkan yang 4 itu adalah observasional. Bedanya apa? Bedanya adalah ada tidaknya intervensi. Bedanya adalah si peneliti punya kuasa nggak untuk memberikan intervensi kepada subjek uji. Kita bahas satu persatu, ya. Ini perbedaan secara detailnya, ya. Dari riset questionnya, apakah intervensi yang dilakukan menghasilkan outcome? Jadi memang disengaja. Tapi kalau observational study, itu apakah paparan? Kalau paparan itu kan terpapar ya. Bukan dipapari namanya. Terpapar itu kan pasif sifatnya. Jadi peneliti itu secara pasif, tidak secara aktif memberikan intervensi. Jadi bahasanya adalah apakah paparan itu menghasilkan outcome. Jadi berbeda. Kemudian kontrol terhadap paparan, yes, pada eksperimental. Pada observasional tidak. Researcher hanya peneliti hanya mengobserv exposure terjadi secara natural. Randomisasi kalau di studi uji klinik fase 3 ada. Tujuannya apa? Untuk meminimalisir adanya faktor pengganggu. Jangan-jangan kita pilih yang bagus-bagus atau yang jelek-jelek, makanya harus diacak. Nggak boleh. Peneliti itu ngasih obat pada populasi yang mereka ketahui, makanya harus diacak. Kalau observational studi ya nggak bisa ngacak orang. Itu terjadi secara alami kan begitu. Kemudian arah studinya, kalau uji klinik ya jelas dari pemberian obat ditunggu sampai outcome keluar. Tapi kalau observational study macam-macam, ada yang seperti itu kalau cohort namanya. Dari adanya paparan sampai outcome diikuti namanya ya, itu cohort, nanti forward gitu, maju. Ada case control yang backward, kasus thalidomid, itu case control. Ada cross sectional ngelihat langsung sebab dan akibat dilihat bersamaan. Nah, oleh karena itu, dari karena desain yang beda seperti itu, kalau kita ngelihat sebab akibat, korelasi sebab akibat, kalau di eksperimental, karena semuanya dijaga, hubungan sebab akibatnya ya kuat. Ya, karena faktor pengganggunya udah dijagain, jangan sampai mengganggu outcome. Biarkan outcome itu benar-benar merupakan akibat dari adanya intervensi. Beda dengan yang observasional. Kalau observasional karena faktor pengganggunya itu bisa berpengaruh, ya bisa terjadi bias gitu. Jadi kalau hubungan sebab akibat, maksudnya sebab akibat itu gini, apakah pemberian obat itu memberikan efek atau tidak? Sebabnya apa dikasih obat? Akibatnya apa? Efek atau efek samping. Jadi apakah hubungan sebab akibat pemberian obat dengan outcome itu kuat nggak? Kalau uji klinik kuat karena semuanya dijagain. Tapi kalau observational study
relatif tidak kuat kalau dibandingkan dengan uji klinik. Terus settingnya gimana? Pada lingkungan yang terkontrol, protokolnya ketat, ya, harus detail, ketat, nggak boleh eh, harus dipatuhi, nggak boleh diabaikan. Tapi kalau observational study, namanya dunia nyata, dicampur-campur kan gitu. Ya, bisa juga terjadi meneliti pada rutin clinical practice, praktek klinis sehari-hari, di foto saja gitu. Bisa juga dari database, ya, jadi datanya mostly udah ada. Kemudian desain yang umum RCT, kuasi eksperimental. Kuasi eksperimental itu kalau nggak ada randomisasi, sama-sama aktif memberikan intervensi, tapi dia tidak dirandomisasi. Kadang ada yang nggak bisa dirandomisasi, tapi kita nggak bicara di situ. Anda bisa mempelajari sendiri kalau pengen tahu tentang eksperimental, karena kita saat ini fokusnya di studi observasional. Ya, kalau studi observasional itu ada case control, cohort, ada cross sectional. Nanti kita bahas satu persatu. Kemudian kelebihan kekurangannya apa? Ya, kemudian eh, kelebihan kekurangannya, kekuatannya kalau uji klinis fase 1, 2, 3 eksperimental, internal validity atau validitas internal atau metodenya itu kuat karena terjaga betul tadi saya bilang. Bias juga rendah karena ada randomisasi, ada blinding. Apa itu Anda nanti bisa search di internet. Kemudian bisa mengukur insidensi karena pasiennya insidensi itu kejadian baru ya, karena memang sebelumnya belum mengalami. Nah, kalau observational study, kelebihannya apa? Loh, itu menggambarkan dunia nyata, ya, dibandingkan yang uji klinik tadi. Kemudian cocok untuk rare outcomes or long latency. Ya, outcome-outcome yang jarang itu bisa teridentifikasi. Nah, atau yang munculnya lama, ya, uji klinik nggak cocok, ya, kadang kecil sekali. Tapi karena di dunia nyata itu sampelnya besar, ya, Anda ingat kemarin thalidomid itu bisa sampai 40 negara, sorry, yang Vioxx ya, Rofecoxib bisa sampai 40 negara, ya. Makanya meskipun sedikit-sedikit kalau digabung jadinya banyak. Nah, oleh karena itu salah satu kelebihan observational study lebih murah penelitiannya. Anda pun bisa melakukan skripsi, tesis, disertasi untuk observational study karena memang less costly, lebih cepat, secara etis visible karena tidak memberikan paparan, tidak memberikan intervensi. Tapi kekurangannya apa? Yo kebalikannya dari yang kelebihannya observational study menjadi kekurangannya experimental study. Kelebihannya experimental study mostly menjadi kelemahannya dari observational study. Contohnya apa? Contohnya ya testing new antihipertensi. Ya, uji-uji obat baru itu ya semuanya. Terus contoh kalau yang observational study ya thalidomid phocomelia, Vioxx dan cardiovascular risk, kemudian NSAIDs dan dyspepsia prevalence itu untuk yang cross seksional. Jadi itu ya bedanya antara yang eksperimental dengan observasional. Nah, di sebelah kiri itu ada RCT dan kuarsi eksperimental, kita nggak bahas itu. Kemudian kita masuk observasional, ada apa? Ada dua, deskriptif dan analitik. Bedanya apa? Bedanya adalah ada tidaknya sebab akibat. Kalau deskriptif itu hanya menggambarkan saja, cuma mendeskripsikan data saja, tidak menarik hubungan sebab akibat. Tapi kalau yang analitik, kita yang akan bahas pada kesempatan kali ini, itu yang analitik, di mana kita akan menghitung seberapa kuat sih hubungan sebab akibat. Ya, meskipun tidak sekuat RCT tadi ya. RCT kan causal efeknya kan luar biasa kuat karena semuanya terkontrol. Tapi kalau yang analitik ini ya relatif lebih baik gitu. Ya, seperti itu. Nah, bedanya apa sih antara deskriptif dan analitik? Kalau deskriptif analitik yang menggambarkan tok. Analytical observational study ya sebab akibat tadi. Tapi ada bisa membahas, mempelajari ini satu persatu sudah saya rangkumkan. Fokusnya tentang kalau deskriptif ada apa sih dijelaskan kasusnya. Nanti saya akan kasih ilustrasi yang deskriptif yang case report salah satu.
Tapi kalau analitik yang observational study yang analitik itu why and how, ya. Seberapa kuat sih, ya, hubungannya seperti itu. Ya, exposure organ relationship-nya dicek kalau yang analisis. Infer kalau deskriptif ya jelas enggak. Direction, kalau deskriptif itu kan cuman moto. Misalnya di gini loh, sederhananya deskriptif tuh kalau ada kasus di rumah sakit, kemudian diceritakan dalam bentuk teks narasi, dipublikasikan, itu sudah deskriptif observational study. Anda jadi hanya melaporkan kejadian, ada kejadian apa sih? Ya, kalau kemarin Anda sudah mempelajari pharmacovigilance, Anda sudah mempelajari tentang mesonya BPOM, ya sebetulnya itu udah langkah awal untuk observational study yang deskriptif, ya, karena menggambarkan itu tadi. Kemudian, nah kalau yang analitik bisa maju mundur, bisa snapshot juga. Desainnya ada case report, ada case series. Kalau observational study yang analitik kita akan bahas pada kesempatan kali ada case control, cohort, dan cross sectional. Ada tiga itu yang utama. Kelebihan kekurangannya apa? Kalau kelebihannya tentunya ya bermanfaat untuk menggenerate hipotesis cepat dan tidak mahal. Cuman menggambarkan ya kalau yang deskriptif. Kemudian eh, bisa menggambarkan beban penyakit dan kebutuhan kesehatan gitu. Dan kekurangannya ya kebalikannya kan seperti itu, ya. Tapi tidak eksklusif. Misalnya gini, eh, studi observasional ya analitik kelemahannya apa? Prone to bias, ya, apa rentan terhadap bias, confounding, selection, recall itu berpotensi mengganggu hubungan sebab akibat tadi, ya. Jadi ini bedanya antara kedua itu. Nah, kemudian kita akan fokus tadi sudah eksperimental observasional, bedanya intervention, no intervention, descriptive analytic, bedanya ada enggaknya hubungan sebab akibat. Nah, sekarang kita bicara tentang yang case control cross sectional cohort. Ini yang membedakan apa? Timeline dan direction. Arah dan juga waktu penelitiannya. Kita lihat satu persatu, ya. Tapi sebelum itu saya akan memberikan gambaran tentang case report dulu. Ini misalnya interaksi warfarin dan cannabidiol, ya. Jadi ada seseorang yang menggambarkan bagaimana sih interaksi orang kalau dikasih warfarin dengan cannabidiol, ya. Cannabidiol itu ya turunan atau apa ya? Ya terkait dengan kanabis ya, ganja ya kalau di Indonesia, ya. Bagaimana efeknya? Nah, di situ dijelaskan introduction, ya. Kemudian ada discussion, langsung didiskusikan kasusnya seperti apa begitu, ya. Nah, karena video ini kan turunan ya sama seperti ganja seperti itu. Dia dijelaskan bagaimana kasusnya. Warfarin digunakan sebarengan itu dampaknya seperti apa, ya. Nah, kalau misalnya kalau tadi kan case report ya, satu kasus. Tapi kalau misalnya ada kasus yang mirip, ya, dari titik sana, rumah sakit sana, klinik sana, dan lain sebagainya melaporkan, itu jadi yang namanya ini case series, ya, series ya. Kalau Anda series drama Korea itu kan mesti nggak mungkin cuma satu episode selesai, mesti banyak. Sama, case report itu cuma satu, case series itu banyak tapi sama gitu, ya. Jadi itu bedanya. Jadi ini yang namanya observational studies yang deskriptif. Nggak ada sebab akibat, nggak mikir sebab akibat hubungannya kayak gimana. Nah, yang sebab akibat, ini saya klik, yang sebab akibat adalah yang ini, observational yang analytic study, ya. Jadi kenapa kok ada beberapa? Karena memang yang membedakan adalah time related observational analytic dan juga tadi direction. Kalau case control kayak thalidomide itu masa sekarang nemu kasus-kasusnya. Kemudian dilihat ke belakang, ya, dilihat ke belakang mereka pakai minum apa, konsumsi apa dan seterusnya. Kemudian dilihat hubungan sebab akibatnya, kita akan bahas itu secara detail setelah ini. Kalau cohort gimana? Ini kasusnya Vioxx. Vioxx itu sudah ada post marketing surveillance kan, disurvei, dikumpulin semua datanya kalau ada efek samping. Nah, ternyata setelah diikuti industri sudah
tertib ya, mencatat semua data efek samping. Nah, ketika dianalisisnya ternyata betul, oh ini hubungannya dengan kejadian cardiovascular disease ya, stroke dan apa kemarin miokard infark ya kalau nggak salah ya itu kuat gitu ya. Bisa juga yang cohort, tapi dari masa lalu saya akan skip ini. Tapi yang utama adalah case control, cohort, dan cross sectional. Kalau cross sectional itu yang ngelihatnya apa yang terjadi saat ini saja, ya. Misalnya apa? Ya orang hanya mendata ya, mendata misalnya orang yang di rumah sakit berapa persen yang minum antibiotik misalnya kayak gitu. Di, ya pada pasien hipertensi. Tapi nggak ada hubungan sebab akibatnya. Nanti akan saya jelaskan lebih detail di belakang. Nah, ini yang paling penting ya, temporality dan causal inference antara case control, cohort, dan cross-sectional. Case control itu outcome dulu thalidomid ya, baru dicari exposure-nya. Mereka dulu terekspos apa, terpapar apa gitu. Tidak bisa menentukan risiko, tetapi hanya bisa odds ya, odds-nya kecenderungannya, odds ratio ya. Temporality lemah, tetapi asumtif ya, outcome-nya sudah terjadi kok gitu. Bisa menilai kausalitas jika efek sangat besar. Contohnya talidomid. Oh, efeknya besar. Dampaknya besar. Kalau kejadian outcome-nya kecil, agak susah ya untuk menghitung hubungan sebab akibatnya. Nanti akan saya tunjukkan ya. Kemudian di cohort, cohort itu tuh kasusnya Vioxx ya, contohnya. Jadi Vioxx diikuti sampai terjadi outcome. Dalam hal ini serangan jantung, stroke ya. Kemudian bisa menghitung insidensi relatif risk yang lah kan kasusnya baru ya, makanya insiden masuknya bukan prevalence ya, kemarin kita udah diskusi itu. Temporality-nya kuat ya, karena jelas ini hanya memang memang orang-orang yang minum obat ini saja gitu eksklusif, makanya hubungan temporality-nya kuat gitu. Nah, sebetulnya metode paling baik untuk inferensi kausal ya, untuk hubungan sebab akibat pada studi observasional itu cohort, itu gold standarnya, standar paling atasnya ya, karena memang hubungan sebab akibatnya kuat. Yang paling lemah itu cross seksional. Karena apa? Exposure dan outcome diukur bersamaan. Misalnya orang minum obat dan outcome-nya diukur bersamaan, tapi nggak nunggu obatnya itu berefek kan nggak bisa. Tapi ya sudah nggak apa-apa, untuk awalan nggak apa-apa, tetap diteliti kan begitu. Hanya menghitung prevalensinya aja ini gitu, bukan insidensi. Ya, tidak bisa menentukan arah kausal efek. Ya. Nanti kita akan bahas ya. Kita pertama akan bahas tentang yang case control. Ya kita selalu mengacu ke talidomid kalau menggambarkan case control ini paling gampang. Gimana sih ceritanya? Case control itu saat ini ya, saat ini dengan berjalannya waktu, saat ini tuh sudah terjadi kasusnya. Ini talidomid, ini bukan talidomid. Bayi, sorry, bukan talidomid, apa? Phocomelia sudah mengalami kasus ya, kemudian cari kelompok kontrol. Pertama cari kelompok kasus dan kelompok kontrol. Kemudian di follow up ke belakang, exposure-nya apa? Saya sudah menjelaskan kemarin. Exposure-nya itu dieksplor sebanyak mungkin sampai ketemu yang asosiasinya paling kuat gimana, yang mana gitu. Dan ketemu talidomid yang menghasilkan kasus paling besar. Ya, sehingga nanti dari situ dihitung odds-nya. Nah, biasanya kita menghitung dimasukkan ke dalam tabel dulu. Cirinya, ketika Anda membuat tabel 2 kali 2, pertama itu diidentifikasi di baris dulu. Misalnya ini studinya case control, berarti yang di baris itu adalah kasus dan kontrol. Karena yang pertama Anda identifikasi itu adalah kasus dan kontrolnya. Kemudian exposure dan non expose-nya itu baru yang kolom. Ya, jadi kalau yang kiri itu yang pertama diidentifikasi, yang atas itu yang eh, apa faktor-faktor atau data yang diambil belakangan gitu. Terus rumusnya gimana? Rumusnya adalah odds ratio. Kemarin kita udah belajar tentang odds ya. Odds itu kan
apa ya, dari expose ini yang mengalami kasus dibagi dengan kontrol kalau Anda ingat kemarin. Ya, kalau proporsi atau prevalensi itu kan kasus dibagi dengan total. Tapi kalau odds itu kasus dibagi dengan kontrol. Nah, karena ini rasio odds tapi rasio, ya B juga dibagi dengan D. Makanya rumusnya odds rasio itu A dibagi C dibagi B dengan D. Persamaan matematika biasa kalau ada pembagian dibagi bisa dibalik. Jadinya A dikali dengan D, B dikali dengan C. Ketemu odds rasio. Ya, ini rumus penting yang pasti keluar ya nanti ketika ujian. Contohnya kasus talidomid. Talidomid itu ini kita ambil salah satu dari salah satu studi Weiser ya. Dari penelitian observational case control itu si Weiser ini menghitung ya berapa sih dari yang kelainan gitu. Dari 50 orang ya yang mengalami kelainan ternyata 34-nya pakai talidomid. Sedangkan pada 90 orang yang anaknya lahir normal itu yang pakai talidomid cuma dua. Nah, kan tadi kan A kali D dibagi B kali C ya. Ini outcome-nya apa? Outcome-nya adalah kelainan konginital. Artinya kelainannya tuh nggak cuma fokomelia loh, tapi bisa juga yang lain. Jantungnya yang kelainan kah, apakah? Atau ginjalnya yang terganggu gitu. Ya. Jadi ini tidak hanya talidomid, nanti ada perhitungan untuk oh sorry, nanti ada perhitungan untuk yang fokomelia saja. Kalau ini campur fokomelia, campur macam-macam kelainan bawaan yang lain. Kita hitung OR-nya. OR-nya kalau mungkin nanti Anda bisa berlatih di rumah. Slide-nya akan saya sampaikan. Hitung manual nilai OR. Ya, seperti itu. OR gimana tadi rumusnya? Rumusnya adalah A kali D dibagi B kali C. 34 A kali D dibagi B kali C. Ya, 2992 dibagi 32. Ketemunya 93,5. Artinya apa sih OR 93,5 itu? Artinya adalah talidomid ini, pengguna talidomid itu punya 93 kali kesempatan mengalami kelainan bawaan anaknya itu. Ya, besar sekali. Ya, orang minum talidomid, anaknya cacat, itu kemungkinannya jauh lebih besar daripada orang yang nggak minum talidomid. Ya, nah kalau kita lihat ini ada istilah statistik, nanti akan belajar di Metopen dan statistik ya. Ada taraf kepercayaan confident interval 95%. Ini apa sih? Ini tuh gini, 95% taraf kepercayaan itu artinya kalau metode penelitian ini diulang oleh orang lain ya, 95% hasilnya akan jatuh antara 20,4 dan 428 kali. Ini dan OR-nya itu di tengah antara ke sini. Ini adalah confident interval. Artinya apa? Misalnya si A melakukan penelitian ini ya, hasilnya OR-nya 93,5. Orang lain kalau mau melakukan penelitian dengan metode yang sama, mungkin hasilnya OR-nya nggak 93,5, bisa saja 20,4 atau 30, berapa atau 50, berapa sampai 200 sama berapa. Ya, jadi hasilnya itu kalau diulang-ulang akan jatuh di sini. 95%-nya akan jatuh di situ hasilnya. Karena ini taraf kepercayaannya. Nah, kenapa 90%? Karena 5%-nya itu bisa di luar 20,4 sampai 40, 428,51. Ya. Jadi kalau diulang-ulang ini saya yakin ya namanya confident interval ya, interval kepercayaan. Saya percaya kalau metode studi saya diulang itu ya jatuhnya di antara ini kan begitu. Nah, kemudian p-value-nya 0,000 ya, artinya memang asosiasinya kuat, bedanya signifikan. Jadi kalau misalnya minum talidomid, itu memang beda signifikan, dia akan mengalami kecacatan anaknya. Gitu. Kelainan kongenital tadi. Ya.
Saya cari studi lain ya, sudah ini untuk yang kelainan kongenital. Nah, kalau untuk yang fokomelia saja gimana? Oh, ini saya belum ganti judulnya ya. Harusnya fokomelia beda lagi papernya. 41 dikali 88 ketemunya, dan 5 dikali 2 10. Ketemunya berapa? 360 kali, bayangkan. Artinya orang yang minum talidomid itu akan mengalami kecacatan fokomelianya itu 360 kali berdasarkan studi ini. Besar sekali. Ya, makanya benar-benar ditolak ibu hamil nggak boleh sedikit pun minum talidomid gitu untuk morning sickness. Mending Anda mual muntah gitu pagi-pagi itu daripada nggak mual muntah minum talidomid anaknya tapi lahir cacat. Ya, susahnya bisa seumur hidup kan gitu si anak. Dan orang tuanya ya mungkin terganggu ya baik secara fisik maupun psikologis kan gitu. Dua-duanya ya. Ini asosiasinya kuat sekali 360 kali gitu. Ya, jadi ini contoh perhitungan odds ratio. Oke. Kemudian beberapa isu yang berkaitan dengan kontrol case control itu apa sih? Ya, seleksi dari kontrol terutama. Ya, misalnya orang anak cacat, kontrolnya siapa? Gampang, anak yang nggak cacat. Nah, sekarang saya tanya, kalau kasusnya adalah kejadian kanker paru, mau mau mengeksplorasi eh, mau mengeksplorasi pengaruh merokok ya terhadap kejadian kanker paru. Oke, kasusnya kanker paru. Kontrolnya siapa? Apakah orang sehat? Ya, apakah pasien kanker yang lain? Nah, ini perlu telaah mendalam. Saya nggak menjawab mana yang benar, tetapi ini perlu justifikasi mendalam dalam menentukan kontrol itu. Ya. Kemudian apalagi sih isu yang lain yaitu mengukur exposure status. Ini ketika menanyai dulu minum apa aja, dulu makan apa aja, padahal sudah kasus talidomid aja sudah 9 bulan yang lalu. Ya, kasus yang lain mungkin bisa lebih lama kan begitu. Kanker paru misalnya bisa lebih lama. Berapa merokoknya? Sejak dari kapan? Misalnya kayak gitu. Makanya ada yang namanya bias recall, bias ingatan, dan bias observer. Kadang observer tuh menekankan gitu loh. Iya nggak sih? Iya nggak sih gitu. Nah, ya apa pasien yang ditanyain kadang daripada ribet, udah iyain aja kan kadang gitu. Makanya ada bias ini, ya. Ada recall bias, ada observer bias, ada selection bias tadi ya. Jadi misalnya ada kasus diinputkan atau diekskludkan ya, tidak apa adanya. Itu bisa terjadi ya. Jadi itu yang eh, berkaitan dengan case control. Nanti Anda pelajari lebih detail berkaitan dengan recall bias, observer bias, selection bias, dan seterusnya. Oke. Kita lanjut untuk metode yang kedua, yaitu cohort studies. Ini metode ideal untuk dilakukan selama post-marketing surveillance atau uji klinik fase 4 oleh industri. Ini gold standarnya, ya. Mereka diminta untuk post-marketing surveillance itu artinya mereka otomatis sebetulnya mengimplementasikan metode core studies. Core studies itu gimana sih? Kita lihat pada core studies kelompok yang mendapat paparan dan yang tidak mendapat paparan atau mendapatkan paparan yang lain ya. Jadi di awal kalau talidomid tadi kan terjadi kasus dulu baru dicari paparannya apa. Kalau cohort itu enggak, cohort itu dari paparan dulu kemudian followed over time diikuti dengan berjalannya waktu untuk mengevaluasi kejadiannya outcome. Terjadi ada tidaknya kejadian outcome. Dalam hal ini efek samping obat kan begitu, ya. Tapi itu kalau kohort umum ya nggak mesti obat gitu. Tapi karena kita bicara farmakoepidemiologi, ya kita lagi bahas obat, ya. Nah, oleh karena itu di awal partisipan harus benar-benar bebas dari outcome. Kalau kita mengevaluasi kanker paru, ya jangan masukin kanker paru di awal, gitu. Dan seterusnya ya. Nah, gimana sih alurnya kohort itu? Populasi kohort pada pasien apa pasien yang menjadi interest
itu saat ini. Kalau metodenya prospektif, cohort itu kan dari exposure diikuti ke sampai outcome. Outcome-nya disease, no disease. Tapi kalau ngambil datanya prospektif, artinya pada saat ini kita mulai studinya, ngumpulin populasinya, terus dilihat populasinya di apa namanya, diidentifikasi. Kemudian mana yang mendapatkan obat, mana yang nggak mendapatkan obat, diikuti sampai terjadinya outcome gitu. Ya, sampai terjadinya outcome. Nah, kalau yang retrospektif, ya, waktu kan dari awal sampai akhir gitu ya. Retrospektif tuh sama-sama cohort, namanya cohort itu kan expose sampai outcome kan maju ya. Tapi kalau yang pengambilan datanya retrospektif, itu dimulai saat ini tuh kita sudah di akhir. Tapi tetap yang kita kumpulkan itu adalah populasi yang mendapatkan obat atau tidak. Jadi di follow up. Cuman bedanya apa? Outcome-nya udah terjadi. Kalau yang prospektif tadi outcome belum terjadi, harus ditungguin sampai outcome terjadi. Makanya cocok untuk post marketing surveillance. Kalau ini untuk skripsi, tesis, disertasi bisa. Karena apa? Outcome-nya sudah terjadi. Anda nggak harus nunggu outcome itu terjadi. Tinggal ke belakang, lihat pasien yang dapat exposure siapa, yang nggak siapa, kemudian dilihat outcome-nya. Enaknya sudah terjadi. Jadi biaya lebih murah, waktunya lebih cepat. Kan gitu. Bisa juga ambidireksional. Saat ini dia ada di tengah. Nah, tapi tetap Anda balik seleksi cohort, cuman outcome-nya belum terjadi. Jadi tetap di follow up sampai outcome-nya terjadi gitu. Ya, jadi itu berbagai macam jenis cohort. Nah, apa poin penting yang harus dipertimbangkan? Beberapa pertimbangan tadi sudah disinggung di awal. Cohort, cohort itu artinya orang yang akan dimasukkan dalam penelitian ya. Itu harus bebas dari outcome. Kemudian kedua kelompok itu harus sama-sama rentan terhadap penyakit yang diteliti. Kemudian kedua kelompok harus comparable ya, khususnya pada variabel-variabel yang mempengaruhi outcome. Outcome-nya apa? Kanker paru. Nah, berarti kedua kelompok juga harusnya comparable dari umurnya, jenis kelaminnya, ya. Nah, variabel yang mempengaruhi contohnya apa? Dia apa ya kanker paru ya? Oh, ya, misalnya olahraga apa enggak? Itu harus sama. Maksudnya dari kedua kelompok itu persentase yang olahraga dan tidak itu kalau bisa sama. Cuman kan kita nggak bisa ngatur itu ya. Karena ini observational studies. Kita bukan peneliti eksperimental RCT yang bisa menentukan pasiennya ini eligible apa enggak. Kalau observational study kan ya adanya datanya itu. Gitu. Cuman kita berharap comparable. Ya, comparable antara kelompok yang dapat exposure dengan kelompok yang nggak dapat exposure. Ya. Kemudian diagnostik dan eligibility kriteria dari outcome, definisi outcome itu harus ditetapkan sebelumnya, jangan berubah di akhir. Makanya penting proposal itu dibuat dengan detail kan gitu. Oke, kemudian gimana sih untuk cohort itu ya? Tadi sama. Pertama, identifikasi eh, kalau saya sampaikan tadi namanya apa? Ketika bikin tabel 2 kali 2 ini namanya tuh by two table. Itu yang ke baris itu adalah yang diekspos pertama kali. Ya, pertama kan kalau cohort ngecek ekspos apa enggak toh, minum obat apa tidak. Kalau case control, kasus apa kontrol kan gitu. Jadi di sini kalau case control kasus dan kontrol. Tapi karena ini cohort itu ya expose non expose. Jadi yang pertama itu di kiri, yang di atas itu outcome apa hasil akhirnya. Atau yang di atas itu yang diambil berikutnya, datanya yang diambil belakangan. Makanya ABCD-nya beda gitu antara case control dengan cohort. Nah, cohort yang dihitung apa? Relative risk. Ya, resiko relatif, resiko seberapa besar sih resiko terjadi outcome kalau Vioxx misalnya myocardial infarct gitu ya. Seberapa besar sih resikonya terjadinya dibandingkan dengan kalau nggak minum Vioxx gitu, yang nggak dapat exposure, merokok nggak merokok misalnya kayak gitu. Berapa besar resikonya mengalami itu? Rumusnya gimana?
RR itu kan risk of exposure, resiko terjadinya pada exposure, risiko berarti outcome positif pada expose, proporsinya berarti A dibagi ini ya, dibagi A per B, dirasiokan dengan outcome pada non expose ya. Outcome-nya apa? C, terjadinya kejadian dibagi dengan namanya proporsi ya, resiko apa resiko ya. Berarti kan dibagi dengan totalnya, berarti C per C plus D. Ya, makanya RR itu adalah proporsi kejadian pada kelompok expose dibagi dengan proporsi kejadian pada kelompok non-expose. Saya ambil contoh untuk Vioxx. Rofecoxib dibandingkan dengan naproxen. Pertama dilihat jumlah pasiennya berapa. Oh, ada 4 ribuan masing-masing. Ternyata yang mengalami miokard infark pada rofecoxib itu 45, pada naproxen itu 19. Sisanya sekian. Ya, pertama kan exposure dulu, terus outcome-nya di sini, kan gitu. Ya, kemudian gimana ngitungnya? Ngitungnya pakai RR tadi, A per B 45 dibagi dengan 4047 dibagi lagi dengan 19 dibagi dengan 40 4029. Ketemunya adalah sekian, RR-nya ketemu 2,374. Artinya apa? Pengguna rofecoxib itu dua kali lebih 2,3 kali ya, dua kali lebih tinggi berpotensi mengalami miokard infark dibanding pasien-pasien yang minumnya naproxen gitu ya. Ini untuk epidemiologi termasuk kuat gitu. Bayangin Anda minum punya kesempatan dua kali untuk mengalami outcome tadi. Confidence interval dan p-value nanti akan dibahas di mata kuliah statistik. Anda bisa belajar sendiri apa itu. Jadi paling nggak kita fokus di sini. Ya, jadi ini kenapa kok post marketing surveillance itu penting? Karena kita butuh ini. Kalau ada kejadian, seberapa besar sih rofecoxib ini menyebabkan outcome gitu. Kalau obat baru, obat lain ya, seberapa besar sih obat baru ini menyebabkan outcome kan begitu. Ya. Nah, sekarang metode yang ketiga yang terakhir adalah cross-sectional studies. Apa sih itu? Cross-sectional studies itu ngukurnya bareng. Kalau tadi case control dan cohort itu ada waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan outcome. Iya kan? Ke talidomid, fokomelia, waktunya berapa? Yuk, selama kehamilan 6 bulan. Nggak bisa kalau peneliti minumnya talidomid sekarang, yang cacat besok nggak bisa. Itu case control, cross sectional kayak gitu. Ya, jadi nggak ada follow up, tidak ada penelusuran ke masa lalu, nggak ada cohort, nggak ada case control. Itulah cross sectional. Itu ya. Ini hanya cocok untuk menilai kejadiannya saja, prevalensinya saja, bukan insidensi. Kalau insidensi kan harus ditunggu, ya, harus jadi ya yang sebelumnya belum ada kasus ini apa namanya ada kejadian, makanya insidensi baru, kasus baru atau insidensi. Sehingga cross-sectional ini tidak bisa memastikan urutan sebab akibatnya, temporalitinya lemah. Tadi diingat ya, ada causality, ada temporality. Kalau kira cross-sectional, temporalitinya nggak ada. Ya, banyak dipakai untuk eksplorasi hubungan awal dulu. Ya, hipotesis awal ya untuk studi analitik lanjutan bisa dilanjutkan dengan cohort, bisa dilanjutkan dengan case control. Gitu ya. Desain cross-sectional itu misalnya apa? Pasien DM, populasi umum, kemudian kumpulkan data paparan dan outcome pada waktu yang sama. Kemudian hitung prevalensi paparan, outcome, dan hubungan antara keduanya. Bisa menggunakan PR, prevalence ratio, atau prevalence odds ratio. Ya, ini semacam turunan dari RR dan OR ya. Tapi kalau tadi kan insidensi, tapi ini prevalensi gitu. Contohnya apa? Prevalensi penggunaan obat antihipertensi tertentu dalam 1 tahun. Hubungan sedentary lifestyle dengan sedentary tapi dengan hipertensi. Sedentary lifestyle itu yang orang apa ya? Pola hidup yang banyak duduknya. Kayak saya gitu kan, dosen kerjanya banyak duduknya gitu. Makanya harus sering-sering berdiri, sering-sering bergerak. Dipecah-pecah, nggak boleh duduk terus. Karena ada istilah sitting is a new smoking gitu ya. Sitting itu adalah merokok jenis baru gitu. Sama-sama efeknya jelek.
Ya, mager sedentary lifestyle itu juga mager itu termasuk. Ya, seperti itu. Nah, hubungan dengan hipertensi tapi diukur serentak gitu loh. Ya nggak bisa. Harusnya sedentary lifestyle-nya sekian tahun, terpapar dulu, exposure dulu, baru hipertensi terjadi, insidensi hipertensi terjadi. Nah, itu bisa cross-sectional atau cohort. Sorry, cohort atau case control. Gitu ya. Kemudian prevalensi adverse drug event, efek samping obat di instalasi rawat inap. Ya, itu kan cuma motret aja ya pada pasien-pasien tertentu. Kita lihat rumusnya sama sih sebetulnya relatif ri- sebetulnya ini RR dan OR gitu ya. Seperti itu. Kapan pakai PR, kapan pakai POR? Kalau outcome tidak terlalu tinggi pakai PR. Kalau misalnya POR-nya saat menggunakan regresi logistik ya umumnya pakai ini. Kita kasih contoh misalnya ini survei prevalensi hipertensi pada pasien yang mengkonsumsi NSAID dan tidak mengkonsumsi NSAID pada hari kunjungan. Jadi apa peneliti dalam satu hari ya pada pasien-pasien yang pakai NSAID dan tidak itu dilihat berapa yang hipertensi. Kan jauh ya hubungan hipertensi apa hubungan sebab akibat antara NSAID dengan ya dengan hipertensi. Kalau NSAID dengan gastrointestinal bleeding dengan nyeri lambung masih nyambung, masih mungkin masih pengaruh, tapi hipertensi ya terlalu jauh ya. Mungkin ya bisa-bisa dihubungkan gitu. Ya. Ya dihitung ketemu nanti bisa eh ngitung PR, misalnya ngitung PR, POR, tinggal ikuti rumusnya saja. Ya. Kelebihannya apa sih? Cepat, murah, walau dan mudah dilakukan. Nggak perlu follow up panjang, cocok untuk menghitung prevalen, dapat mempelajari banyak variabel sekaligus dan bagus untuk hipotesis awal. Keterbatasannya, ya nggak ada variabel waktu, orang dilihat langsung, ya. Temporalitinya nggak jelas. Siapa yang menyebabkan apa itu nggak jelas, karena diambil bersamaan. Tidak bisa menghitung insidensi jelas ya, karena yo itu prevalensi yo adanya saat itu. Kalau insidensi kan harus dari awal kita harus tahu pasiennya nggak sakit atau pasiennya kita harus tahu nggak mengalami outcome. Nah, ketika mengalami outcome itu namanya insidensi atau kasus baru. Dicek lagi kemarin materi tentang epidemiologinya. Kemudian bias potensialnya adalah survival bias dan selection bias. Jadi cek lagi ya. Kemudian tidak ideal untuk outcome langka atau obat dengan efek akut. Ya karena memang untuk deskriptif aja sini sebetulnya. Hubungan sebab akibatnya tuh lemah dan apa temporalitinya juga lemah. Nah, ringkasannya ini contoh aplikasi umumnya ya. Anda bisa lihat nanti ya. Cross-sectional bukan studi kausal, bukan sebab akibat, tetapi penting untuk health service research, drug utilization research, dan rapid epidemiological assessment. Jadi ini meskipun nggak melihat hubungan sebab akibat, tapi kita melihat pola penggunaan obat, kita melihat eh, penelitian tentang health service, pelayanan kesehatan, itu penting gitu. Ya. Seperti itu. Nah, ringkasannya ya, perbandingan case control cohort dan cross seksional. Starting case control thalidomid ya outcome first. Kalau cohort exposure first. Kalau cross seksional dua-duanya dicek bareng, ada dua-duanya. Direction kalau case control backward, mundur, retrospektif. Cohort forward, maju atau bisa prospektif bisa retrospektif cara ngambil datanya. Kalau cross sectional snapshot atau screen capture gitu ya. Jadi nggak ada arah. Digunakan kapan? Kalau case control itu kalau kasusnya jarang, outcome-nya panjang. Cohort dipakai kalau exposure-nya clear, misalnya Vioxx. Ya, cross-sectional dipakai untuk mengakses prevalensi saja. Measure of association hubungan sebagai sebab akibatnya parameternya apa? Kalau case control OR, kalau cohort RR, kalau cross sectional bisa PR atau POR. Untuk ukur incidence hanya cohort. Temporality yang paling kuat cohort ya, tadi sudah disinggung.
Kalau case control bisa tapi sulit. Tapi kalau cross sectional nggak bisa. Itu ya. Sekarang kelebihan kekurangannya banyak ya. Kelebihannya case control efisien untuk rare outcome, butuh sampel size yang kecil dan lebih cepat daripada cohort, dapat mengevaluasi multiple exposure ini ya garis petik apa poin pentingnya ya, nek menurut saya. Jadi kayak talidomid itu kan kita nggak tahu awalnya nggak tahu kan sebabnya apa, makanya exposure-nya dieksplor semua, jadi bisa mengeksplorasi banyak paparan ya. Bermanfaat kalau sudah terjadi outcome-nya, contohnya tadi Phocomelia ya, seperti itu. Nah, nanti Anda bisa mempelajari kelebihan dan kekurangan dari masing-masing studi itu. Kalau cohort study yang paling penting adalah mengevaluasi multiple outcome. Jadi kebalikannya dari case control. Kalau case control multiple exposure. Ya, kalau cohort multiple outcome. Karena apa ya diikuti kalau ada outcome yang lain muncul dicatat, outcome lain beda lagi muncul catat. Nah, ketika semua itu dicatat, kita jadi tahu oh ternyata outcome-nya banyak ya. Oh ternyata efek sampingnya banyak ya. Oh ternyata manfaatnya ada yang lebih dari indikasi utama ya. Kayak gitu. Ya. Kemudian kelemahannya apa? Kalau case control ini saya menggarisbawahi yang penting aja, yaitu bias, ada recall bias, nginget yang lalu apa. Selection bias tadi susah menentukan komparator. Ya, kalau cohort apa kelemahannya mahal, waktunya lama. Yang prospektif ini ya. Kemudian butuh sampel size-nya besar karena kalau kalau outcome-nya terjadinya sedikit, sampelnya sedikit nggak kelihatan. Nanti nggak kelihatan. Ya, seperti itu. Kemudian resiko pasien kabur ya ada loss to follow up. Ya, kalau masalah confounding semuanya ya ada gitu ya. Contohnya apa? Kalau case control ya thalidomid, kalau cohort ya Vioxx, kalau cross sectional ya NSAID dan hipertensi tadi ya. Atau ini simptom gastrointestinal intestinal prevalence gitu. Nah, ini masih nyambung kan gitu ya. Oke, kesimpulannya studi farmakoepidemiologi, khususnya observational analitik, itu memberikan pemahaman tentang hubungan paparan outcome pada kondisi nyata, pada real world data, real world evidence. Dan dia menjadi pelengkap kan. Dan tadi di awal saya sampaikan, apakah uji klinik cukup? Enggak. Kenapa? Karena pendek, karena waktunya pendek, sampel size-nya kecil, ya, dan kondisinya terlalu terkontrol gitu. Makanya perlu uji klinik fase 4. Dia tuh apa ya pelengkap gitu, bukan oh saya pilih RCT aja observasionalnya saya nggak mau pakai, bukan gitu tapi pakai dua-duanya ya. Kalau ada bukti ilmiah RCT dan observational study jangan dipilih tapi pakai dua-duanya untuk disintesis bersama gitu ya. Case control cohort cross sectional memiliki arah waktu, daya sebab akibat, kausal dan ukuran asosiasi yang berbeda. OR, RR, PR, POR digunakan sesuai desain penelitian untuk menjawab pertanyaan epidemiologis yang tepat. Studi klasik seperti thalidomid dan Vioxx itu menunjukkan pentingnya studi observasional analitik ini untuk keamanan obat dan kebijakan kesehatan. Nah, ini KM-nya di situ ya, dalam konteks mempengaruhi kebijakan. Nah, oleh karena itu pemahaman desain yang benar membantu apoteker berperan dalam mengevaluasi penggunaan obat pharmacovigilance sebagai first eye kemarin ya saya singgung, dan juga evidence based decision making. Jadi kalau memilih obat ya menggunakan RCT-nya iya, menggunakan observational study-nya iya. Makanya apoteker itu berhak untuk atau harusnya mempunyai kompetensi untuk melakukan uji klinis, melakukan observational studies gitu yang berkaitan dengan obat.
Ya, jadi seperti itu. Tidak ada satu desain penelitian yang paling benar. Apakah arsitek fase 3 paling benar? Enggak. Apakah kohort paling bagus? Ya enggak. Yang ada adalah desain yang tepat untuk pertanyaan penelitian yang tepat gitu. Ya, jadi harus dikolaborasikan. Mungkin itu apa namanya penjelasan tentang studi farmakoepidemiologi khususnya observasional tadi sekilas tentang observasional deskriptif, tapi saya banyak mendiskusikan tentang observasional analitik ya yang melihat hubungan sebab akibat. Mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Apa namanya? Jika ada hal yang kurang jelas bisa ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.